sholat subuh makmum karena Allah Ta'ala. Baru Allahu Akbar. Nah itu takbir yang kedua adalah perpindahan dari gerakan berdiri menuju ruku. Allahu Akbar, itu langsung ruku. Nah ini harus dibedakan antara takbir pertama dengan takbir kedua. Jadi kalau takbir pertama adalah takbir saat niat memulai sholat. Takbir kedua adalah perpindahan menuju ruku. Angin. Paham sampai sini ibu-ibu? Jadi kalau kita masuk ketinggalan, kita nggak mendapati lagi space waktu yang kalau kita baca Fatihah nggak mungkin ngedapetin imamnya ruku. Udah berpindah imam menuju sujud, maka didahuluin untuk langsung berniat dan mengikuti imam. Tetapi kalau kita mendapati space waktu, dikira-kira dapatlah Fatihah. Ya kalau cepet-cepet ini dapat, yang penting bacaannya tetap tartil dan benar. Maka silakan untuk baca Fatihah. Misal imamnya tuh masih berada di akhir surah. Imamnya baca surah apa? Misalkan Inna Atayna, ya. Fasabbih bihamdi rabbika fasabbih inna atainakal kautsar fasolli. Imam lagi baca nih. Fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita masih baca Fatihah tuh. Kita pas begitu imamnya lagi fasolli li rabbika, kita masuk Allah. Langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin ya waladdallin amin. Nah, imam sudah Allahu Akbar. Walaupun kita agak ketinggalan berapa detik, tapi kita langsung mengejar imam untuk ruku. Nah, ini karena ada space waktu untuk baca Fatihah. Cuman tetap Fatihahnya harus sempurna dan harus dikira-kirakan agar terkejar imamnya. Ini ada orang yang saya harus tartil baca Fatihah padahal dia makmum sampai imamnya rakaat ketiga Fatihahnya belum kelar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Imamnya udah Allahu Akbar. Sami Allahu liman hadiah. Dia masih ghairil maghdubi alaihim. Nah itu harus dibedakan. Kecuali kita sholat sendirian. Beda kalau kita makmuman, jadi makmum, maka harus mutaba'ah, ikut imam. Imam sujud ya sujud, imam ruku ya ruku, gitu. Ya, ibu-ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang masuk dalam kategori sunnah hayat diantaranya doa iftitah. Yang kedua adalah baca ta'awuz sebelum Fatihah, itu hukumnya sunnah hayat. Ya, jadi kalau ibu cuma baca langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Walaupun a'udzunya nggak dipakai karena a'udzu itu sunnah hayat. Tapi kalau ibu mau lebih lengkap, sunnah hayatnya ikut masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu lebih sempurna. Tapi kalau a'udzunya ketinggalan nggak apa-apa, karena ini sunnah hayat ya, ta'awuz. Kemudian yang ketiga, setelah doa iftitah ta'awuz, apa yang masuk dalam kategori sunnah hayat? Mengucap amin, itu sunnah ya. Tapi kalau lagi berjamaah, usahakan ya sunnah itu dilakukan, karena kesian imamnya nggak ada yang nanggepin. Ya, segitu banyak makmumnya diam semua. Kata makmumnya sunnah sih nggak apa-apa, nggak usah dijawab gitu ya. Nah, cukup membaca amin, tapi nggak usah begitu kenceng. Kalau orang sudah dewasa, amin dia tuh dihayati amin. Beda kalau kita berjamaah, kita ngedenger anak-anak amin. Itu kalau lagi tarawih tuh yang kenceng suara anak-anak tuh ya. Ya udah, mereka masih mau amin aja bagus, berarti sudah ikut melakukan sunnah hayat tadi ya, kalimat amin. Tapi kalau kita cuma amin, ya nggak apa-apa gitu ya, karena ini sunnah. Kemudian apa tadi? Bacaan tasbih atau zikir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, gitu ya. Nah itu bacaan-bacaan zikir, tasbih, hukumnya sunnah hayat. Kalau ibu salah baca, misalkan kalau di ruku subhana rabbiyal a'la azimi wa bihamdi, kalau di sujud subhana rabbiyal a'la. Nah ibu kebalik nih, maka itu nggak batalin sholat, karena memang hukumnya sunnah hayat.
Ya, nggak perlu tadi ibu contoh gini, pas ibu ruku, ibu bacanya subhana rabbiyal a'la yang buat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Begitu ibu itidal, sami Allahu liman hamidah, baru ingat, kok tadi a'la bukan aldimi. Nah, nggak perlu ibu ngulang lagi untuk ruku lagi deh, subhana rabbiyal a'la, nggak perlu, karena itu hayat, itu tasbih yang nggak pengaruh buat sholat. Jadi mau aldimi mau a'la, kebalik nggak masalah. Silahkan lanjutkan untuk ke gerakan rukun yang selanjutnya. Gitu ya ibu ya. Atau dalam sholat ibu zikir subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi, itu ibu nggak bawain, tapi yang ibu baca doa-doa yang lain. Misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ada yang dalam ruku dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau lagi hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh, karena itu zikir yang kalau lupa dibaca enggak mengakibatkan atau mempengaruhi sholat, gitu ya. Tetapi dalam hal gerakannya sujud, kalau ibu lupa sujud maka kudu diulang. Ini kita bahas sekarang dari perkara rukunnya terlebih dahulu. Ya. Nah, tadi ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada juga rukun fi'li. Ya. Ada rukunnya hati, niat, ada rukun ucapan, takbiratul ihram, bacaan Fatihah, salawat kepada Nabi, tasyahud akhir dengan salam, itu rukun qauli. Ada lagi rukun fi'li, yaitu gerakan sujud, ruku, tumakninah, i'tidal, ya. Kemudian duduk, tasyahud akhir dan lain sebagainya, berdiri. Nah, itu disebut dengan rukun fi'li atau perbuatan. Pada perkara yang kita tinggalkan terkait dengan rukun sholat, saat sholat ada kalanya kita kelupaan atau nggak sengaja ninggalin salah satu rukun sholat, ya. Jadi pada permasalahan rukun ini, musolli atau orang yang sholat itu wajib bersegera kembali mengerjakan rukun yang lupa ia kerjakan. Setidaknya ibu-ibu ada 3 catatan atau 3 point of view, 3 poin penting terkait hal atau perkara rukun yang kita tinggalkan. Pertama, apabila rukun yang dikerjakan, apabila rukun yang lupa tidak dikerjakan adalah rukun yang selain niat, ya. Jadi kalau rukun yang lupa tidak dikerjakan adalah rukun yang selain niat. Jadi rukun yang tidak dikerjakan adalah rukun selain niat. Kalau yang lupa dikerjakan adalah niat, maka sholatnya wajib diiadah, diulang kembali. Maksudnya begini, poin yang pertama. Pada catatan rukun yang ketinggalan, ini dikecualikan niat. Kalau yang dilupain rukunnya adalah rukun niat, maka sholatnya nggak bisa dilengkapi, tapi harus diulang. Jadi contoh, tadi begitu mulai sholat kita lupa niat. Nah, itu padahal udah kelar, ibu sampai salam, assalamualaikum warahmatullah. Ketika baca Fatihah ibu sudah ingat, oh tadi niatnya lupa. Nah, udah nggak apa-apa, dia udah sampai Fatihah, ibu ruku sujud, nggak apa-apa, dia udah sampai ruku sujud. Nah, itu batal sholatnya dan harus mengulang lagi dari awal. Tetapi bagaimana pada perkara rukun yang lainnya? Saya ambil contoh, misalkan rukunnya itu adalah rukun bacaan Fatihah atau rukun pada perkara rukun fi'li, sujud maupun ruku. Kalau ada orang lupa sujud, ya, misalkan atau contoh begini, lupa ruku, dia berdiri nih ya, dia berdiri. Ini kan kita harusnya ruku dulu, ya. Misalkan tadi kita baca surah pendek, ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, itu kan harusnya ruku, tapi langsung sujud. Maka yang harus dilakukan ketika dia ingat saat itu juga kembali untuk ruku. Kita langsung sujud nih, Allah, baru mau sujud, Allah lupa, langsung kembali ke ruku. Nah, itu jadi kalau kita keliru pada perkara yang rukun dan kita masih berada dalam keadaan itu, buru-buru
kembali kepada perkara yang rukun untuk disempurnakan. Ya, seperti itu ya. Jadi selain niat, yang lain masih bisa disempurnakan, kecuali niat harus diulang dari awal. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini berlaku jika dia bukan seseorang yang menjadi makmum. Ya. Jadi perkara yang tadi itu harus disempurnakan berlaku apabila dia bukan jadi makmum, artinya sholatnya sendirian, ya. Tapi kalau dia seorang makmum, maka harus mutaba'ah, tetap ngikutin gerakan imam. Jadi yang nanggung kealfaannya juga imam, gitu ya. Jadi poin yang pertama adalah apabila yang tertinggal rukunnya yang lain-lain, maka masih tetap bisa disempurnakan kecuali niat harus diulang dari awal. Yang kedua, pada saat penyempurnaan rukun yang tertinggal, maka keadaan dia harus sholat sendirian, bukan pas saat jadi makmum. Karena pada saat jadi makmum atau berjamaah, dia harus mutaba'ah atau tetap ngikutin imamnya, gitu ya. Ketiga, apabila ia sholat sendiri atau menjadi imam, ya apabila dia menjadi imam atau sholat sendiri, maka ia wajib bersegera kembali pada posisi rukun yang ia tidak mengerjakannya, ya. Jadi saya ambil contohnya gini, pada Fatihah, ya. Kita lupa baca surah Fatihah. Posisi kita udah sujud nih, Bu. Allahu Akbar, tadi saya lupa baca Fatihah. Apakah langsung batal sholatnya saat itu juga? Tidak. Tetapi dia langsung kembali kepada berdiri dan membaca Fatihah untuk menyempurnakannya. Ya. Nah, kalau dia nggak langsung berdiri, tetapi dia ingatnya pada rokaat kedua, maka rokaat kedua itu dihitung sebagai rokaat pertama, dan rokaat pertama yang tanpa dibaca Fatihah tidak dihitung sebagai rokaat satu pun. Paham nggak ibu-ibu? Jadi ditambah lagi satu rokaat. Karena satu rokaat tadi tidak terhitung sebab rukun Fatihahnya tidak dilakukan. Jadi pada saat kita bangun di rokaat kedua itu dihitung sebagai rokaat pertama, dan tinggal ditambahkan satu rokaat lagi untuk melengkapi Fatihah yang ketinggalan tadi karena masih berada dalam sholat. Baik itu dia posisinya sholat sendiri ataupun jadi imam. Tapi kalau dia jadi makmum nggak bisa, kudu ngikutin imam. Ya, kudu ngikutin imam. Bagaimana kalau posisi kita menjadi seorang makmum, kita lupa baca Fatihah, ya, berarti kan kurang tuh satu rakaat ya. Kemudian lagi kita tetap ngikutin imam sampai akhir, maka caranya adalah ketika ada salah satu rukun yang ketinggalan oleh kita makmum, bukan imam nih. Ya, jadi ada salah satu rukun yang ketinggalan oleh kita makmum, bukan imam, maka caranya adalah tetap ngikutin imam sampai akhir. Ketika imam sudah salam, kita bangkit lagi berdiri satu rakaat. Halo, ibu, ini agak ngawang nih, ya. Tapi ini sholat sehari-hari nih. Ini emang kita agak bingung nih. Oh, begini. Dan ini emang sholatnya ini ribet, pembahasannya ribet, walaupun masih dalam bab sholat. Belum lagi nanti bab munakahat, pernikahan, jual beli, waris, dan lain sebagainya. Ini masih dalam perkara sholat gitu ya. Contohnya apa tuh? Kalau yang tadi terlupa imam salam terus kita melanjutkan, itu contohnya apa tadi yang ketiga? Ya kalau kita jadi makmum, contoh Fatihah kita nggak baca. Padahal kan harusnya kita punya space waktu untuk baca Fatihah, tapi Fatihah kita nggak baca. Atau salah satu rukun fi'li, contoh kita nggak ruku, tapi kita langsung sujud gitu. Nah itu kan ninggalin salah satunya, padahal imamnya udah benar, tapi yang ninggalin tuh kita.
Jadi bukan imamnya yang melanggar atau meninggalkan rukun, tapi makmumnya yang ninggalin salah satu rukunnya, maka ikutin imam sampai akhir, kemudian tambahin 1 rakaat. Kalau posisinya imam yang punya ketinggalan rukun dalam sholat, maka gini contoh ibu-ibu, imam ninggalin salah satu rukun dalam sholat, tapi kitanya enggak. Maka kebalikannya, cukup kita nungguin imam untuk bangkit lagi 1 rakaat lagi, dan tungguin dia nanti salamnya berbarengan. Nah ini spesifik ya, saya jelaskan selanjutnya. Jadi pada keadaan rukun yang tertinggal 1, rukun-rukun selain niat. Yang kedua, keadaan kita adalah sebagai makmum ataupun sholat sendirian. Karena kalau kita keadaan kita sebagai imam atau sholat sendirian, karena kalau kita jadi makmum tetap harus ngikutin imam. Yang ketiga, ketika kita sholat sendiri atau jadi imam, maka wajib bersegera kembali pada posisi rukun yang tadi kita tinggalin untuk dikerjain ulang. Contoh sekarang gini, Fatihah ya, misalkan Fatihah. Ibu, misalkan Fatihahnya ibu nih belum sempurna ya. Ini saya bikin catatan lumayan panjang ya ibu-ibu. Nah ini, jadi tadi itu perkara masalah-masalah rukun ya yang ditinggalin, keadaannya seperti itu. Nah sekarang gini, terkait keraguan. Kalau tadi bukan ragu. Poin yang pertama terkait 3 poin tadi adalah benar-benar ingat, nggak ragu. Saya ingat saya ngelupain rukun. Saya ingat saya ninggalin salah satu rukun. Ini poin yang pertama. Karena memang mengingat betul, bukan ragu lagi, bukan. Kalau ragu itu kan antara saya ninggalin atau enggak ya. Betul nggak ibu-ibu? Tadi saya udah baca apa belum ya? Tadi ruku apa belum ya? Nah ini perkara yakin. Yang pertama adalah perkara yakin. Yakin saya ninggalin sholat. Kalau kita sendirian dan jadi imam, wajib mengulang lagi ya. Kalau kita jadi makmum tetap ngikutin imam ya. Kalau yang kita tinggalin kita yakin adalah niat, wajib diulang sholatnya. Kalau yang kita tinggalin adalah rukun yang selain niat, maka cukup dilengkapi dengan menambah rakaat atau langsung melaksanakan itu kembali gitu ya. Nah ini sekarang kedua perkara terkait bukan yakin, tapi hal yang masih dalam kategori ragu-ragu atau keraguan. Kan beda yakin sama ragu, Bu. Ibu ragu nih, udah Fatihah apa belum tadi rakaat pertama ya? Tadi udah sujud apa belum ya? Nah itu kita ragu tuh, sujud baru sekali apa 2 kali ya? Kan 2 kali sujud nih. Kayaknya sekali ya? Enggak deh, 2 kali, masih ragu ya. Nah terkait keraguan, Syekh Sihabuddin Ahmad itu bin Salamah ya dalam Al-Qalyubi wal Umayyarah itu dijelaskan, "Lau syakka fi qira'atil Fatihah ay fi syai'in minha qabla firaghiha." Sorry ibu-ibu. "Ista'nafaha aw ba'dahu lam yu'assir wa kadha sa'irul arkan." Jadi kata Syekh Sihabuddin dalam kitab Qalyubi mengatakan begini, kalau kita ragu, umpamanya salah satu contoh rukun yang diragukan adalah dalam perkara baca Fatihah. Kita ragu dalam membaca qiraatil Fatihah ya. Ragunya begini, ibu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, karena otak ibu nih, otak kita nih lagi ngawang, nggak khusyuk sholatnya. Jadi Fatihahnya tuh salah satu ayatnya ada yang ketinggalan. Jadi begitu lagi baca Fatihah, ibu ngitungin utang yang 500 sudah kebayar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ibu dengan sadar timbul ingatan, walaupun itu ragu-ragu gini, kayaknya tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu belum kebaca, kok langsung ghairil dalam hati. Tapi kemudian ragu gini, kayaknya udah deh, saya udah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, saya pengen tanya, pernah nggak kita ngalamin hal itu? Pernah nggak? Pernah kan? Karena tuh kita lagi ngawang-ngawang nih. Termasuk bacaan Fatihah aja kadang-kadang bener nggak ya susunannya? Jangan-jangan kebalik atau salah satu ketinggalan. Nah kalau nih kata Syekh Sihabuddin ini, kalau kita ragu terhadap Fatihah ya, dan kita belum menyelesaikan Fatihah itu, maka ulang lagi dari awal.
Jadi kita contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ulangin lagi, karena tadi ada keraguan. Jadi bedakan, yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah ragu. Jadi pada saat kita ragu tadi susunannya benar apa enggak, atau ketinggalankah salah satu ayatnya, maka ulang lagi dari awal ya. Tetapi au ba'dahu lam yu'assir. Jadi kata Syekh Syihabuddin gini, kalau kita ragu terkait bacaan Fatihah itu susunannya benar atau ketinggalan enggaknya, dan ragunya itu muncul setelah kita nyelesain Fatihah, misal pas lagi baca surat pendek atau pada saat ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita rasa ragu, kayaknya tadi Fatihah saya tuh belum dibaca ya, atau tadi saya cuma baca berapa ayat saja. Itu ragu tuh. Ragu ini kan syak, bukan yakin. Jadi bisa keraguan kita tuh benar, bisa juga salah. Maka kata Syekh Syihabuddin, lam yu'assir, keraguan yang nggak ngaruh, artinya nggak perlu diulang lagi Fatihahnya. Ibu paham nggak sampai sini maksudnya? Bu, halo, ini ngantuk apa gimana nih? Ya, jangankan lagi ngaji fikih sholatnya, lagi sholatnya aja kita ngantuk kadang-kadang itu, makanya Fatihahnya suka kebalik-balik gitu ya. Jadi pada saat kita timbul keraguan, lau syakka fi qiraatil Fatihah, kalau lagi baca Fatihah kita ragu, apabila keraguannya muncul di tengah-tengah bacaan Fatihah atau di akhir Fatihah sebelum Fatihahnya berakhir, maka kata Syekh Syihabuddin, ulangin lagi Fatihahnya dari awal. Tetapi kalau keraguan itu timbul setelah bacaan Fatihah itu selesai dengan rapi, atau kita sudah berada pada gerakan dan rukun sholat yang lain, maka lam yu'assir, keraguannya nggak pengaruh sama sekali. Artinya Fatihahnya dianggap sah, tetap berlaku. Gitu ya ibu-ibu ya, tetap berlaku. Jadi satu, tadi sudah yakin ya, sudah yakin, dan posisinya keyakinan itu saat kita mengerjakan rukun selainnya bisa disempurnakan, yaitu dengan bangun lagi atau langsung ruku lagi atau langsung sujud lagi gitu. Tetapi kalau kita jadi makmum harus berpaku kepada imam ya, harus berpaku kepada imam gitu. Yang kedua tadi terkait yang ragu. Nah sekarang terkait jumlah rokaat dalam sholat. Ibu, Bu, siapa yang suka lupa jumlah rokaat lagi sholat? Biasanya yang suka dilupain ini sholat yang rubaiyah, yang jumlahnya 4. Kalau sholat subuh lupa, aduh, Masya Allah itu udah 2 lupa juga gitu ya. Itu bener-bener itu mah Masya Allah. Nah kalau 2 itu biasanya jarang yang lupa. Tapi kalau yang 3 sama yang 4 keseringan lupa, itu ngambang tuh pikirannya. Kadang-kadang gini, ini udah 4 apa masih 3 ya? Jangan-jangan 5 nih totalnya. Nah itu kita sering tuh begitu tuh, jumlah rokaat lupa ya. Ini dijelaskan dalam kitab Hilyatul Ulama fi Ma'rifatil Madhahibil Fuqaha. Wa inna siya roka'atan min roka'atis sholat, kalau kita lupa sebagian rokaat sholat ya, wa dzakaraha ba'da salam, baru ingat setelah salam. Bu, ini harus dipahami lagi. Kalau kita ketinggalan jumlah rokaat sholat, kita lupa rokaat sholat, dan baru ingatnya setelah salam, fa illam yatatawwalul fasl atabiha wa bana ala sholatihi ya, maka kita boleh menambahkan rokaat yang dilupakan itu secara langsung kalau waktunya tidak terlalu lama. Nanti saya praktekkan sebentar. Wa in tatawwala al-fasl ista'nafa. Jadi kalau waktunya udah lama, maka bukan lagi nambah rokaat tapi ngulang sholatnya. Gitu ya. Ini hadits tatwil ya. Jadi pada batas waktu mengulang, ini
Jadi di sini ada perbedaan pendapat ulama. Jadi ulama berbeda pendapat ya. Seberapa lama selang waktunya kita boleh berdiri lagi? Sampai berdiri itu enggak mengcover lagi, tapi harus ngulang sholatnya. Jadi saya ambil contoh di sini ada perbedaan pendapat ulama. Kita baca satu-satu dulu. Pertama, menurut Abu Ishaq ya, kata Syekh Abu Ishaq, jeda waktu untuk berdiri lagi melengkapi 1 rakaat itu adalah dengan kisaran durasi 1 rakaat. Kisarannya tuh durasinya 1 rakaat gitu ya. Ya, gitu ya. Tetapi kalau melebihi kadar durasi 1 rakaat sholat, maka dia diwajibkan untuk ngulang sholat. Jadi apabila ada rukun sholat yang ketinggalan dan dia baru ingat setelah salam, maka boleh diulang rukun yang ketinggalan tadi dengan langsung berdiri melengkapi rukun yang tadi dengan syarat durasinya tidak melebihi bilangan 1 rakaat sholat, kata Abu Ishaq. Tetapi kalau melebihi durasi 1 rakaat sholat, maka bukan lagi berdiri untuk melengkapi, tetapi mengulang sholatnya dari awal. Ya, jadi Abu Ishaq mengatakan jeda atau durasi kita lupa untuk bangkit lagi itu adalah durasi 1 rakaat ketika kita melaksanakan sholat ya. Pendapat yang kedua mengatakan takaran atau haddu tatawul ya. Jadi jeda untuk berdiri lagi itu didasarkan pada uruf atau kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat ya. Kalau kata masyarakat setempat bilang durasinya terlalu lama, nah itu nggak bisa tuh kata masyarakat setempat. Jadi harus diulang sholatnya, diulang gitu ya. Tapi kalau durasinya sebentar, maka hanya diwajibkan untuk menambah rokaat yang dilupakan tadi. Itu perihal rokaat yang ketinggalan ya. Nah ini kita lebih condong kepada pendapat yang pertama. Jadi contoh begini. Nah ibu-ibu sekarang contohnya begini. Kita kan sholat zuhur berapa Bu? 4. Ibu-ibu sama 4 juga kan? Gak ada yang lebih ya. Semua sudah sepakat ya. Sudah sepakat gitu, nggak ada. Jadi kalau ada yang lebih, oh berarti beda nih. Ini harus tasyahud lagi gitu ya. Harus syahadat lagi gitu. Karena sholat zuhur di mana-mana 4 rakaat. Nah pada saat sholat zuhur yang 4 rakaat ya, contoh kita ketinggalan, kita baru ngerjain 3. Kita salam nih, at-tahiyatul mubarakatuh, assalamualaikum, sampai akhir tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kasusnya kalau kita sholatnya sendirian ya Bu, atau jadi imam ya. Ketika habis salam kita ingat baru 3 tuh, oh ini kurang 1, dan kita yakin seyakin-yakinnya, maka silahkan untuk bangkit lagi, Allahu Akbar, melengkapi ya. Dan durasi bengongnya, durasi kan orang habis itu bengong Bu, mikir benar gak 3 apa 4 nih ya. Dia kan habis salam nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah durasi bengongnya, menjedaknya itu untuk diri lagi tidak sampai melebihi durasi melakukan 1 rakaat sholat. Tapi kalau ibu udah lepas mukena, ibu udah masak ke dapur, ibu udah nonton sinetron, baru ingat tadi kayaknya cuma 3, gak boleh ibu balik bangkit lagi 1, tetapi harus diulangin dari. Paham ibu-ibu sampai sini? Jadi syaratnya itu adalah durasinya tidak lebih dari 1 rakaat, tadi kata Syekh Abu Ishaq ya. Kemudian masih menghadap kepada kiblat. Kita bengong dulu nih, kita lagi tasbih zikir. Ini lagi nerima Bu, lagi nerima apa? Keraguan nih. 3 apa 4, 3 apa? Langsung bangun,
Nah itu masih ada satu durasi rokaat ya. Tapi kalau sudah kesana kemari udah ngobrol sama orang, udah ngegosip sama sebelahnya, iya nah udah lama tuh lewatin satu durasi rokaat, maka wajib diulang lagi dari awal gitu ya. Jadi apabila tertinggal rokaat, jadi seperti itu ya. Nah sekarang itu nanti di akhir. Jadi setelah kita nambah rokaat dulu, baru kita sujud syahwi. Nah itu kan keadaannya kalau udah kelar salam. Sekarang keadaannya begini, kita rupa rokaat sholat dan kita belum salam, ya. Itu namanya timbul keraguan, syak. Begini contohnya, kita udah di tahiyat akhir. Ibu-ibu duduknya udah begini lagi nih, iftirash ya, udah duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul. Begitu itu timbul keraguan, gini. Tadi 3 apa 4 ya? Apabila kita ragu, apabila timbul keraguan, kata para ulama dalam pembahasan fikih, kalau wa idza syakka ya, kalau timbul keraguan, sini disebutkan wa idza syakka al-musalli fi adadi ma ata bihi min ar-rakaat kama syakka hal shalla salasan aw arba'an bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqal. Jadi gini kata para ulama dalam kitab ini dijelaskan, kalau kita ngerasa timbul keraguan terkait rokaat sholat, apakah sudah 4 atau masih 3 atau jangan-jangan udah lebih dari 4? Ya nggak mungkin lebih dari 4 lah. Kita biasanya ragu di antara udah sempurna atau masih kurang. Begitu ya Bu ya? Maka di sini kata para ulama, bana 'alal yaqin wa huwal aqal. Ambil pendapat yang sekiranya masih kurang, paling dikit. Ambil keyakinan pada jumlah yang paling dikit. Kita ngerasa udah 4 apa 3 ya, ambil yang 3. Walaupun sebenarnya mungkin udah bener 4, tapi kitanya ya apa nih tadi ragu. Jadi kalau kita ragu 4 atau 3, maka ambil yang paling sedikit, yaitu 3. Kenapa ambil yang paling sedikit? Kalau kita ambil yang paling sedikit, ternyata jumlahnya jadi 5, nah itu malah mengcover. Jadi lebih boleh, kurang nggak boleh. Paham ya Ibu ya? Lebih boleh, kurang nggak boleh. Jadi ambil yang tadi ya, wahwal aqal, paling sedikit. Nah saat kita ngerasa kita baru 3 dan kita sudah di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kayaknya baru 3 nih. Langsung Ibu bangkit lagi, Allahu Akbar. Ini Ibu, ini kejadiannya kalau kita sholat sendiri atau imam. Saya belum jelaskan kalau kita jadi makmum, gitu ya. Maka berdiri, baru setelah sampai akhir, sebelum salam, sujud syahwi. Gitu. Untuk menambal kekurangan. Jadi sujud syahwi ini sujud yang sunnah muakkadah, dianjurkan. Kalaupun kita lupa sujud syahwi, itu pun nggak berdosa, nggak masalah. Gitu ya, karena sunnah muakkadah gitu ya. Nah sekarang posisinya adalah kalau kita berjamaah. Kalau tadi kan sholat sendirian ibu-ibu. Bagaimana kalau kita berjamaah? Kalau kita jadi makmum dan imam meninggalkan rukun sholat, maka pilihannya 2. Posisinya kita jadi makmum dan kita tahu imam ninggalin salah satu rukun sholat, maka pilihannya ada 2. Pertama, saat kita melihat betul atau tahu betul si imam ini ketinggalan salah satu rukun, apa yang harus dilakukan sebagai makmum? Kalau kita makmum laki-laki, maka cara memperingati imam adalah dengan berkata subhanallah. Ibu kita udah belajar kemarin ya. Kalau laki-laki memperingati imam dengan kalimat subhanallah. Tapi kalau perempuan yang jadi makmumnya dan imamnya perempuan ataupun imamnya laki-laki, perempuan nggak boleh ngucap subhanallah karena itu aurat, khusus buat makmum laki-laki. Pada kasus makmum perempuan, maka dengan tepukan tangan. Tapi bukan begini kayak orang ulang tahun Bu, bukan ya. Ada imam salah kita, nah itu nggak boleh. Tapi bagaimana menepuk? Gak kedengeran ustazah katanya ya. Tepuk lagi. Jadi nggak boleh diniatkan untuk main-main. Kalau tepukannya diniatkan untuk main-main, maka batal sholatnya. Jadi kita tuk 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 tuk, kita sampai si imam yang ngedenger. Ini nggak boleh. Cukup tepukan atau 2 kali tepukan. Karena kalau bergerak
lebih dari 3 kali, batalin sholat ya. Tapi kalau ternyata itu tidak berefek kepada imamnya, lam yu'assir, jadi nggak berefek kepada imamnya, tidak berpengaruh kepada imamnya tuh nggak dengar, nggak tahu kalau rukunnya tuh ketinggalan, maka kita tahu ini bisa batalin sholat, boleh kita untuk mufarroqah. Mufarroqah tuh artinya keluar dari sholat, nggak berimam lagi sama dia. Ini yang pertama, Ibu. Jadi yang pertama, peringatin imamnya, perempuan dengan tepukan tangan, laki-laki dengan kalimat subhanallah. Kalau sudah diperingatkan tidak ada pergerakan ya, atau tidak mengulangi, maka boleh mufarroqah. Artinya boleh, bukan wajib mufarroqah, boleh terputus dari sholatnya. Artinya gini, ini saya jadi makmum ya, saya jadi makmum, waduh nih imamnya nggak ingat rukunnya nih, ya udah saya boleh batalin, saya sholat sendiri. Tetapi kalaupun saya nggak mau batalin, saya tetap ngikut imam sampai akhir, boleh. Nanti setelah imam salam, saya berdiri lagi untuk melengkapi yang tadi. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi boleh mufarroqah, boleh berpindah, boleh tidak, gitu ya. Tinggal melanjutkan juga, iya, sama. Tinggal melanjutkan tadi, sama kayak tadi ya, posisinya. Yang kedua, dalam perihal ini berjamaah nih ya, perihal berjamaah ibu-ibu. Kalau kita yakin nih, sholat zuhur yang udah kita lakuin itu 4 rakaat. Tapi ternyata imam tambah 1 lagi. Karena imamnya ragu, makmumnya yakin, imamnya ragu. Semua makmumnya yakin udah 4, imamnya mungkin lagi ngawang juga pikirannya, lagi nggak khusyuk. Jadi imamnya bangkit lagi, Allahu Akbar. Saat kita meyakini imamnya bangkit lagi, kita cukup tunggu saja duduk tanpa perlu salam. Jadi nungguin imamnya dulu, nambah 1 rakaat. Setelah di akhir imamnya kelar dan imamnya salam, baru kita ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kebalikannya. Iya, nggak apa-apa, diam aja, tunggu saja, nggak masalah. Kita mau zikir juga boleh ya, tapi kan sudah terpenuhi rukunnya sebenarnya, at-tahiyatul mubarakatuh, sholatu thayyibatul lillah gitu ya. Nah, sama kebalikannya, kalau kita yakinnya 3, padahal kita kurang nih, kita ragu, udah 3 apa 4 ya, perasaan baru 3, tapi imamnya sudah yakin 4, dan makmum itu harus mutaba'ah ngikutin imam, maka ikut imam untuk salam. Setelah imam salam, kita bangkit lagi 1 rakaat gitu. Ibu-ibu ya, ini perihal kalau keadaannya berjamaah gitu. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi ketika dia menambah 1 rakaat tadi, setelahnya baru dia sujud syahwi. Jadi sebelum salam dia sujud syahwi dulu. Bagaimana bacaan sujud syahwi? Subhana man la yanamu wa la yasu. Gitu ya. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, dia bilang begitu juga. Sebenarnya abis ini pembahasan sujud syahwi, tapi panjang, insya Allah bulan depan nanti kita lanjutkan ya ibu-ibu ya. Kita selesaikan dulu pada perkara ini. Jadi ada kalanya ketinggalan rukun, baik itu 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 baik itu